Dulu, proyek ini digadang-gadang bakal bikin Indonesia melesat ke era baru, transportasi modern, tapi beberapa tahun kemudian, yang melewati bukan cuma keretanya. Namun, rumor, kontroversi, dan penyelidikan pun ikut ngebut. Inilah cerita lengkap di balik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS, yang ternyata nggak secepat namanya. Tanpa panjang lebar, langsung kita masuk pada ceritanya. Belakangan ini, Presiden Prabowo Subianto lagi jadi bahan pembicaraan publik. Bukan karena program barunya atau gebrakan politiknya, tapi ini karena pernyataannya soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUS. Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah siap menanggung atau bertanggung jawab atas utang proyek WUS. Bahkan, ia menegaskan dirinya siap pasang badan demi proyek. Menurutnya, proyek transportasi publik seperti ini nggak bisa cuma dilihat dari sisi untung rugi, tapi dari seberapa besar manfaatnya buat rakyat. Logikanya sederhana ya. Nggak semua hal yang penting buat masyarakat harus menghasilkan untung besar. Kadang yang penting rakyat kebantu dan kehidupan jadi lebih mudah. Kayak transportasi umum, air bersih ya misalkan ya ceritanya, atau listrik. Semuanya butuh biaya besar. Tapi manfaatnya luar biasa untuk rakyat banyak. Tapi pernyataan Prabowo ini ternyata nggak disambut 100% oleh masyarakat. Bahkan banyak yang merasa kecewa sama Presiden Prabowo. Karena di sisi lain, ada suara berbeda dari Menteri Keuangan Purbaya yang menilai bahwa tanggung jawab soal utang WUS seharusnya tidak lagi dibebankan kepada pemerintah, melainkan ke pihak yang menjalankan proyeknya tersebut. Ini pernyataan dari Menteri Keuangan. Jadi gini ya ceritanya. Proyek kereta cepat ini dijalankan oleh perusahaan bernama KCIC yang merupakan kerjasama antara beberapa BUMN Indonesia dengan pihak dari Cina. Secara tidak langsung, struktur dari KCIC ini berada di bawah naungan Danantara, holding BUMD yang setiap tahunnya sudah menghasilkan keuntungan besar. Nah, menurut Purbaya, dengan kondisi seperti itu, seharusnya mereka bisa mengklaim ataupun mengelola dan menanggung sendiri kewajibannya tersebut. Masalahnya, kalau setiap kali ada proyek besar, lalu negara ikut turun tangan, saat biaya membengkak, lama-lama semua beban malah balik kepada pemerintah. Padahal dari awal, proyek ini dirancang dengan sistem business to business, artinya bisnis ke bisnis, yang artinya tanggung jawab keuangannya nggak seharusnya ditanggung negara. Jadi kalau bersifat bisnis itu kan bersifat pribadi kan, seperti itu. Ibaratnya ini, kayak lo janji mau buka bisnis bareng sama teman, tapi pas rugi malah minta orang tua buat bantuin bayar. Ya pasti aja disindir kan, bisnis apa itu kan, seperti itu. Nah, proses kondisi demikian seperti yang dialami oleh sekarang. Jadi sekarang posisi pemerintah agak unik nih. Di satu sisi, Prabowo ingin negara hadir buat memastikan proyek ini tetap jalan dan memberi manfaat untuk masyarakat banyak. Tapi, di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya ingin menjaga agar keuangan negara tetap aman. Dan supaya proyek seperti ini nggak berubah jadi beban jangka panjang lagi. Ya, betulnya juga sih apa yang disampaikan oleh Bapak Purbaya ini. Kalau dipikir-pikir, dua pandangan ini sebenarnya sama-sama punya niat baik, yang tujuannya juga sama-sama baik. Di sisi lain, Prabowo rakyat ngerasain hasil pembangunan, sementara dari pihak Purbaya ingin keuangan negara tetap sehat dan disiplin. Yang jadi tantangan sekarang adalah bagaimana kedua kepentingan ini bisa bertemu di tengah. Ini kan sangat unik ya kita. Karena bagaimanapun proyek kereta cepat ini sudah jadi simbol kemajuan
suatu bangsa, katakanlah kemajuan Indonesia kan gitu. Tapi di saat yang sama publik juga berhak tahu bagaimana pengelolaan keuangan, biar jelas apakah manfaatnya sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Coba dipikir-pikir ya. Dan itulah kenapa pernyataan Presiden Prabowo ini jadi ramai banget dibahas oleh masyarakat. Bukan cuma soal siapa yang bayar, tapi juga soal prinsip. Betul. Apakah negara harus selalu hadir untuk proyek besar? Atau sebaliknya, biarkan badan usaha yang bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka jalankan. Ini sangat menarik ya teman-teman. Ya, semoga aja ke depan proyek bus ini bisa benar-benar membawa manfaat besar buat masyarakat tanpa bikin keuangan negara jadi menggap-menggap. Karena kalau sampai nanti untungnya jadi beban rakyat, utangnya jadi beban rakyat, itu namanya bukan bus lagi. Tapi aduh buset, nah, seperti itu. Kalau menurut kalian bagaimana? Setuju nggak kalau pemerintah tanggung utang bus demi rakyat? Jadi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS bisa dibilang sebagai salah satu proyek paling ambisius di tanah air. Dari awal proyek ini digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi masa depan yang bakal menghubungkan dua kota besar, yaitu Jakarta dan Bandung, yang ditempuh hanya dalam waktu 40 menit. Tapi di balik kecepatannya ternyata ada cerita yang nggak secepat itu ya ternyata. Proyek ini ternyata penuh lika-liku, mulai dari pembengkakan biaya, terus pendanaan yang rumit, sampai perdebatan antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. Sebab siapa yang harus bertanggung jawab atas utang proyek besar tersebut? Jadi gini ya teman-teman, proyek kereta cepat ini dijalankan oleh PT KCIC yang merupakan hasil kerjasama antara 4 BUMN Indonesia dan China Railway International. Nah, dari awal konsepnya udah jelas ini ya teman-teman, bahwa proyek ini berbasis business to business. Artinya ini urusan bisnis murni antara perusahaan, bukan proyek yang pakai uang negara atau yang melibatkan uang APBN. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, itu garis besarnya. Dalam perjanjiannya, pemerintah juga nggak akan ikut menanggung risiko utang. Jadi kalau ada masalah keuangan, itu mestinya ditanggung pihak konsorsium. Tapi ya teman-teman, seiring berjalannya waktu, biaya proyek ternyata membengkak jauh dari rencana awal. Karena pembengkakan tersebutlah pemerintah akhirnya beberapa kali turun tangan, memberikan tambahan dana lewat yang namanya penyertaan modal negara atau PMN. Nah, disinilah mulai muncul perdebatan panas. Banyak pihak termasuk dari kalangan DPR dan publik dan masyarakat umum mulai mempertanyakan sih, kalau pemerintah ikut menanggung biaya proyek yang seharusnya murni bisnis, perlu diketahui ya teman-teman, apakah itu artinya proyek ini masih bisa disebut proyek komersial atau justru udah berubah jadi proyek negara? Gimana menurut kalian ya teman-teman? Ibaratnya kayak gini ya teman-teman, kalau mau buka bisnis kita lah tanpa minta bantuan orang tua, tapi pas di tengah jalan kehabisan modal, akhirnya minta disuntik dana juga. Ya orang tua kita apa enggak protes pada kita? Tentu akan melakukan protes. Ya begitulah kondisinya yang dialami negara kita. Salah satu anggota DPR bahkan menilai kalau proyek ini harus diaudit secara menyeluruh. Tujuannya apa? Supaya masyarakat tahu dengan jelas berapa total biaya yang sudah keluar, kemudian berapa besar utang yang harus dibayar, dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas proyek ini. Nah, ini sudah persoalan hukum ya teman-teman. Karena kekhawatiran utang sekarang adalah jangan sampai rakyat yang akhirnya ikut menanggung utang dari proyek yang dari awal bukan kewajiban negara. Nah, betul kan apa yang dikatakan Pak Buroya? Apalagi nilainya bukan kecil. Kita bicara tentang proyek triliunan rupiah ini, bukan paketan yang hanya senilai 100-200. Mirislah, ini sebenarnya bukan cuma soal utang sebenarnya, tapi juga soal prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini adalah pemerintah memang. Kalau proyek bisnis mulai dibiayai negara, maka
batas antara proyek komersial dan proyek publik jadi semakin kabur dong, kan seperti itu ya teman. Di satu sisi kita pahamlah kenapa pemerintah turun tangan, karena proyek sebesar ini terlalu penting untuk dibiarkan gagal. Tapi di sisi lain publik juga punya hak dong untuk tahu apakah uang negara yang dipakai benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat atau justru cuma jadi beban baru di masa depan. Jadi ditanggung jawab kepada rakyat sendiri tuh dong. Mau nggak mau proyek WUS ini jadi cermin buat Indonesia tentang bagaimana kita mengelola proyek besar, menyeimbangkan antara ambisi pembangunan dan tanggung jawab keuangan. Ini perlu kita pikirkan bersama-sama ya teman. Yang jelas, publik sekarang menunggu hasil audit dan transparansi yang lebih jelas dari proyek ini. Biar semua pihak tahu seberapa besar manfaatnya dan siapa yang menanggung bebannya. Menurut kalian gimana itu tetap? Karena kalau urusan kereta cepat aja bisa bikin pusing kepala, kita jangan sampai malah nyangkut di utangnya kan, emang kan ya teretan. Kalau menurut kalian gimana? Wajar nggak kalau pemerintah ikut turun tangan di proyek WUS ini? Di saat Presiden Prabowo bilang siap pasang badan dan tanggung jawab atas keberadaan proyek kereta cepat, nah justru di sisi lain KPK lagi sibuk menyelidiki dugaan adanya praktek yang nggak beres dalam proses pengadaan proyek ini. Penyelidikannya bahkan udah dimulai sejak awal tahun ini dan sampai sekarang masih terus berjalan. Fokus utama KPK adalah mencari tahu apakah ada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk proyek kereta cepat tersebut. Artinya, yang disorot bukan cuma soal hasil proyeknya, tapi juga bagaimana prosesnya. Dari awal, mulai dari perencanaan, kemudian pemilihan kontraktor, sampai ke penggunaan dana yang jumlahnya triliunan rupiah. Buat yang belum tahu, proyek kereta cepat ini memang dari awal atau dari dulu penuh drama, mulai dari pembengkakan biaya, terus perubahan skema pendanaan, sampai perdebatan soal apakah pemerintah harus ikut menanggung utangnya atau justru sebaliknya, kan begitu ya kalian. Ibaratnya proyek ini kayak sinetron panjang, setiap episode adalah plot twist baru, dan sekarang KPK ikut muncul sebagai karakter baru yang bakal ngulik apa aja yang terjadi di balik layar. Meski belum ada tersangka atau nama-nama besar yang disebut. KPK menegaskan kalau proses ini masih di tahap penyelidikan awal. Mereka lagi ngumpulin bukti, diantaranya data dan fakta buat memastikan apakah benar ada unsur pidana di dalamnya atau tidak. Kalau dari kacamata hukum, tahap penyelidikan ini penting banget karena dari sini KPK bisa menentukan apakah kasus ini layak naik ke tahap penyidikan alias sudah ada dugaan pelanggaran yang cukup kuat. Kalau kita mundur sedikit ke belakang ya Tretan, proyek ini sebenarnya udah jadi bahan pembicaraan publik sejak awal. Awalnya disebut-sebut sebagai proyek business to business alias tanpa melibatkan uang negara. Tapi belakangan kenapa pemerintah ikut turun tangan lewat penyertaan modal negara? Nah, ini yang jadi pertanyaan besar ya teman. Karena biaya proyek yang membengkak jauh dari rencana awal. Itukah hanya sebuah alasan? Nah disitulah mulai muncul pertanyaan besar. Apakah ada kesalahan dalam perencanaan? Kemudian atau ada pihak-pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Dari itu yang sekarang lagi coba ditelusuri oleh KPK. Bagus KPK kita tepuk tangan ya. Kalau nanti ditemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana, bisa jadi kasus ini bakal berkembang lebih jauh. Apalagi nilai proyeknya sangat begitu besar dan melibatkan banyak pihak. Terutama dari unsur presiden yang sebelumnya. Tapi di sisi lain ternyata langkah KPK ini juga bisa jadi sinyal positif. Artinya proyek besar negara tetap bisa dilewati dan diuji transparansinya. Biar nggak ada lagi cerita soal dana publik
yang bocor ke tempat yang nggak semestinya. Nah, betul ini sikap KPK kalau begini ya tentang publik sekarang tinggal nunggu hasil penyelidikannya, apakah memang ada masalah besar di balik proyek kereta cepat ini, atau semua ini cuma bagian dari upaya memastikan semuanya berjalan bersih. Jelas, langkah KPK ini bikin proyek WUS nggak cuma jadi simbol kemajuan, tapi juga jadi pengingat kalau transparansi dan integritas tetap harus melaju tepat bareng pembangunannya. Nah, mengerti kan mungkin maksudnya tentang. Jadi sambil nunggu hasil penyelidikannya keluar, kita bisa berharap semoga proyek ini benar-benar jadi kebanggaan bangsa, bukan malah nambah daftar panjang kasus korupsi di negeri ini. Subhanallah. Kalau menurut kalian gimana nih ya ternyata? Langkah KPK ini bakal ngebuka nggak fakta baru atau cuma angin lalu aja? Silakan tulis di kolom komentar.